10 tanaman yang bisa bantu diet dan turunkan berat badan secara alami. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kiri bawah ya. Ayo kita lanjut. Pernah nggak Bu, kita buka lemari pakaian lalu ketemu baju favorit? Kita cobain dan tiba-tiba resletingnya macet. Terus kita tarik nafas panjang, nyalahin karet celana. Padahal ya memang perut kita yang lagi manis-manisnya nambah ukuran. Kadang ada momen kita cuma duduk sambil ngelus perut sambil mikir, kok makin lama makin maju ya? Saya sendiri pernah ngalamin masa-masa kayak begitu. Lagi masak, tiba-tiba nengok ke kaca di kulkas dan lihat pipi makin bulat. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal perasaan di badan yang makin berat. Jalan sedikit capek, naik tangga ngos-ngosan, dan tiap mau tidur, bantal rasanya kurang satu karena nafas kita cepat banget. Saya pernah nyobain diet macem-macem, dari yang cuma makan buah seharian, sampai yang malah bikin saya cranky seharian karena lapar terus. Tapi, namanya ibu-ibu ya Bu, begitu lewat dapur dan lihat gorengan, langsung buyar semua niat diet, sampai akhirnya saya mulai belajar pelan-pelan. Ternyata tubuh kita itu suka banget sama yang alami, bukan yang maksa. Dan dari sanalah saya mulai kenal beberapa tanaman yang ternyata bisa bantu nurunin berat badan kalau kita konsumsi dengan cara yang tepat dan konsisten. Hari ini saya mau cerita lengkap 10 tanaman yang bisa bantu diet dan menurunkan berat badan secara alami. Bukan sulap Bu, tapi kalau rutin, terasa banget hasilnya. Tanaman pertama itu jahe. Jahe ini kaya akan senyawa yang bikin badan hangat dan metabolisme lebih cepat. Dulu saya sering banget buat air jahe di pagi hari. Caranya gampang, tinggal direbus bentar, tapi yang terasa itu efeknya. Perut jadi lebih hangat, tubuh lebih siap beraktivitas, dan rasa lapar berkurang. Banyak peneliti bilang jahe bantu membakar lemak lebih cepat, dan saya termasuk yang ngerasain sendiri perubahan kecil tapi nyata. Tanaman kedua ialah lemon. Lemon itu ibarat tombol refresh buat tubuh. Waktu diminum pagi-pagi, rasanya tuh seger banget. Lemon bantu ngeluarin racun, atau istilah kerennya detox. Pernah ada satu teman saya yang berat badannya turun lumayan banyak hanya karena dia rutin minum lemon hangat tiap pagi. Katanya badan terasa ringan, pencernaannya lancar, dan kulitnya malah makin cerah. Tanaman ketiga adalah daun mint. Mint tea itu beneran bikin hati adem. Aromanya aja sudah bikin kepala plong. Kalau mint dicampur ke infused water, kita bakal lebih sering minum air dan itu bagus buat diet. Mint juga bantu ngurangin keinginan ngemil yang suka muncul kalau kita lagi stres. Tanaman keempat ialah kunyit. Kunyit itu salah satu bumbu dapur yang suka diremehkan. Padahal manfaatnya banyak banget. Kunyit bantu meredakan peradangan di tubuh, yang biasanya bikin berat badan naik tanpa kita sadari. Peradangan itu bikin tubuh susah menurunkan lemak. Jadi kalau kita konsumsi kunyit, tubuh lebih gampang diajak bekerja sama. Tanaman kelima itu serai. Wanginya menenangkan. Biasanya kalau saya lagi stres, saya suka bikin teh serai. Rasanya lembut dan hangat di tenggorokan. Serai bantu melancarkan pencernaan dan bikin perut nggak gampang begah. Cocok buat ibu-ibu yang suka ngerasa penuh setelah makan. Tanaman keenam adalah kayu manis. Banyak orang salah kira. Katanya kalau lagi diet nggak boleh makan manis. Padahal ada manis alami seperti kayu manis yang justru bantu nurunin kadar gula darah. Waktu gula darah stabil, kita nggak gampang lapar atau craving makanan manis. Saya pribadi suka tambahin sedikit kayu manis ke teh. Rasanya kayak minum minuman mahal, tapi versi sehatnya. Tanaman ketujuh ialah lidah buaya. Lidah buaya bukan cuma buat rambut atau skincare. Kalau diminum, apalagi gelnya,
Dia bantu membersihkan pencernaan. Banyak orang merasakan badan lebih enteng setelah konsumsi lidah buaya secara teratur. Tanaman kedelapan itu timun, yang ini favorit semua orang. Timun rendah kalori, tinggi air, bikin kenyang, dan bantu tubuh tetap terhidrasi. Kadang kalau saya lagi pengen ngemil malam, saya ganti dengan timun dingin, rasanya renyah dan bikin puas. Tanaman kesembilan adalah apel hijau. Apel hijau itu kaya serat yang bikin perut kenyang lebih lama. Rasanya juga seger dengan sedikit rasa asam yang bikin nagih. Banyak orang menjadikan apel hijau sebagai pengganti snack sore. Selain sehat, bantu juga nurunin nafsu makan berlebih. Tanaman ke-10 ialah daun kelor. Banyak orang desa sudah lama pakai kelor sebagai superfood alami. Kandungan proteinnya tinggi, vitaminnya lengkap, dan efeknya bikin tubuh lebih stabil. Ada penelitian yang bilang bahwa kelor bisa bantu mengatur metabolisme dan menekan rasa lapar berlebih. Jadi, kalau ibu-ibu lagi berjuang turunin berat badan, jangan terburu-buru cari cara instan. Coba mulai dari yang paling alami. Pilih 1 atau 2 tanaman tadi yang paling cocok dengan selera dan rutinitas ibu-ibu di rumah. Yang penting konsisten. Diet itu bukan hukuman. Diet itu perjalanan mengenal tubuh kita lagi. Bukan tentang siapa yang paling cepat kurus, tapi siapa yang paling sayang sama dirinya sendiri. Kalau bisa dibantu tanaman-tanaman alami yang mudah dicari, murah, dan aman, ya kenapa tidak? Semoga cerita ini bisa jadi penguat buat ibu-ibu yang lagi proses menurunkan berat badan, pelan-pelan tapi pasti.